Di sini kami ada poin-poin yang dicatat di di poin dari 1 sampai 8. Tidak, kita lihat nomor 5, tidak akan melakukan pembukaan lahan garapan dengan cara dibakar, tidak akan membuang sampah serta akan merawat dan menjaga tanaman yang ditanam. Sedangkan PPWS untuk penataan pun belum ada. Rek nembuang pohon di mana? Itu pertama. Kemudian membuang sampah, PPWS sendiri oke, tara mijenan sampah, tara nyokotan sampah. Sedangkan sampah yang dibuang dari Garut berapa kubik per hari? Itu tugas PPWS. Sedangkan di titik-titik Cibuntu, Wado dan sekitarnya, begitu musim hujan sampah meluap sangat luar biasa. Kenapa PPWS diam aja? Itu merugikan sekali. Saya lihat ada alat berat bengkok dari PPWS ngajar tugel gunana misalnya anggaran dikamanakeun anggaran percuma sia-sia. Kemudian di sini ada poin-poin tadi dikembalikan wewenang ke kepala desa masing-masing. PPWS harus memberikan mandat secara tertulis karena masyarakat sekarang sangat jeli. PPWS memberikan mandat kepada para kepala desa, nih silakan kalau ada apa-apa kepala desa tong ngabaduan kepala desa PPWS bere menang. Sedangkan di lapangan PPWS rekan-rekan yang ada di sini ini penggarap hanya sebagian kecil yang datang. Sedangkan di sini ada tertera nomor 1, saya memanfaatkan untuk pertanian dengan luas areal pemanfaatan. Ditanya ke PPWS minta sebarang hektar kan? Pertanyaannya kan gitu. Saya bisa 1 hektar di sini. Kalau yang lainnya, nah kesimpulan saya tadi sudah dikembalikan lagi kepada kepala desa. Kepala desa kalau sudah diberi wewenang oleh PPWS, nanti kepala desa akan mengkoordinir di lapangan. Kelompok namanya. Jadi kepala desa nih no RT blok ieu sakitu mata ieu tadi orang pikir kan pacar kokot parebut PPWS tinggal duduk atau ngebaruan kepala desa. Jadi luasan tanah yang dimanfaatkan oleh warga pemanfaatan itu diminta oleh PPWS kurang lebih, lihat nomor 1, saya bisa nulis 10 hektar, ya kan? Maka itu kembalikan lagi ke kepala desa. Nanti setelah bubar ini kepala desa diberi wewenang oleh PPWS. Kalau tidak diberi wewenang, rekor di kumaha ke di lapangan sanggeus na bubar ieu angger keneh wae saya ieu hayang pambegana. Bener nggak? Kepala desa beri wewenang. Terus masalah karena kami di sini dari Forum Peduli Waduk Jati Gede yang sudah dibentuk, ada badan hukumnya. Saya sudah minta beberapa kali ke PPWS, saya suruh mendirikan mitra daripada PPWS, yaitu Forum Peduli Waduk Jati Gede. Sekarang bukan forum, padepokan, paguyuban peduli Waduk Jati Gede. Nah ini pun karena udah ada wadah di sini dari forum ini, berarti antara kepala desa dengan forum ini
ini juga sangat diperlukan. Jadi jangan diabaikan oleh PPWS. Anggaran gede PPWS, dapatan sampah kan itu kan dia jol di sisi. Hari musim hujan karang kelendeli, lu setuju? Nyadek ke mana kelih pinceur ka TPA. Nya saraya bohong. Dikumpulkan di sisi anu meakakeun anggaran, mending keneh pikeun ka fakir miskin daripada begituan. Benar teu, Pak? Itu. Jadi PPWS kesimpulannya tadi ada berapa poin. Kepala desa diberi wewenang oleh PPWS untuk mengkoordinir di lapangan. Anu tadi ulah palega, bukan PPWS, ini kepala desa. Anu ieu PPWS enak geurah mere snack. Engke di mana musim kemarau deui penggarap tanah riweuh deui saha kepala desa. Betul, Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa. Kemudian penanaman dari forum peduli waduk Jatigede, penanam pohon kelapa itu pun tadi sudah disampaikan harus menjaga, itu pun nanti akan dikoordinir oleh forum peduli waduk Jatigede. Karena beberapa kali rapat saya untuk penanaman kelapa di musim hujan sudah disiapkan. Itu beberapa kali rapat saya dari ketua forum. Kemudian tadi saya minta kepada PPWS untuk tanggap, karena bagaimanapun juga ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kunaon ayeuna masyarakat lebih ke ngolah lahan. Karena apa? Dampak Jatigede sampai sekarang sangat prihatin. Nyanu ayat pemanfaatan itu pun harus berterima kasih juga kepada PPWS. Namun demikian PPWS harusnya dimanfaatkan. Jangan cuci tangan begitu aja. Ini dampak proyek Jatigede. Masyarakat kena dampak luar biasa. Sawang anu eueuh, kebun anu eueuh. Ayeuna bari aturan ieu cek saya aya bagusna aya. PPWS kudu ieu Pak. Jangan terlalu terlena PPWS. Iyalah. Bona mere ayeuna pernyataan. Namun demikian, saya mohon sekali lagi yang penting PPWS memberikan mandat betul-betul ke kepala desa di mana ke musim hujan, bukan PPWS mengatur. Kepala desa aya ici olot yang sudah banyak ngatur ke di lapangan. Tadi aja di sakitu batak aya itu belum ieu anu dan lain sebagainya. Jadi maribut ke. Jadi ulah melimpahkeun getah ke kepala desa. PPWS harus tetap memantau juga. Selesai itu aja. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka diri ayah anu bade narasmiti. Pak Fadil punten, dijire sebelum kepala desa menandatangan, punten lain ngapuri ke kepala desa, jangan coba-coba menandatangan, harus ada MOU dulu dengan PPWS. Benar we. Ya, mungkin nanti dari pihak PPWS ada semacam untuk nanti mungkin oleh desa bisa diperdeskan atau surat dari PPWS ke kepala desa terkait kewenangan pengelolaan lahan area bendungan Jatigede, biar kepala desa punya dasar untuk memperdeskan terkait masalah lahan tersebut. Mungkin itu Pak. Mungkin dari Pak Kubu silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang dihormat Bapak Camat, yang dihormat Bapak
Painten Simkuring atas nama Kepala Desa Wado. Alhamdulillah aya agenda kieu teh tos lami painten di antos-antos. Tapi kumagi painten Pak Kubu ge ngaji kana masalah aturan ieu. Sementawis ayeuna Pak Kubu mawakan awis dinu pernyataan ieu sebelum ada pernyataan yang tertulis kewenangan BPWS diberikan kepada kepala desa. Namun painten kajian tenangan di Wadonya sapertos di Wado lah. Alhamdulillah sakedik tos aya pembenahan masalah anu menggarap lahan sapertos kakubur painten seueur di Wado mah orang-orang luar anu masih menggarap tanpa izin. Kunaon Pak Kubu painten dacan biasa ngabebenah 100% teh kumaki nu diantosan teh painten MOU eta. Kumaki painten ku ayeuna mah lamun ngabebenah hiji wilayah teh nu ditaroskeun teh mana kewenangan pemerintah desa anu diberikeun ku BPWS anu secara tertulisna. Aku kituna painten kanggo agenda ieu kanggo pihak BPWS Pak Kubu ayeuna surat pernyataan ieu sementawis muawaka biasa nawis penggarap keluargi engkena Pak Kubu hoyong ngadamel aturan-aturan anu secara diperdeskeun ku desa. Sedangkan kan MOU na kedah aya heula. Painten MOU didinya painten kewenangan desa dimandatkan dari pihak BPWS segala permasalahan atanapi pengolahan lahan jati gede yang dari ukuran 60 trek secara tertulis dilimpahkan kepada pihak desa masing-masing. Tapi gitulah saran kaduana painten alhamdulillah di Wado oge penggarap lahan tanah jati gede teh sanes ukur jumlah 30 orang, sanesna lebih dari 70 gitu. Seueur permasalahan yang terjadi Pak Putih yang tidak painten sapertos jual beli lahan. Kadang anu mendirikan bangunan tanpa izin ka desa, terang-terang painten aya we bangunan. Komo painten sakedik kanggo anu usaha sadidinten. Naon painten Pak Kubu Pak Kubu di wilayah Tugu asa namu di rumah sendiri. Boro-boro punten Pak Kubu lain oyong kita bisa kopi antara penghargaan buat kepala desa tidak ada. Tidak ada boro-boro cek kasarna aya nanaon teh sumping ka desa tapi giliran kari beumah sampah kudu ngagerakeun RT RW ku kepala desa. Tapi mereka yang sampai sekarang misalkan dipakai lahan usaha lah sampai sekarang boro-boro ada koordinasi sumpingnya painten hiji dua lah setelah painten Pak di bereskeun akan dikunjungi aya hiji dua anu tersadar kadinya. Jadi masyarakatnya masih beranggapan tanah ini tanah negara dan negara teh bikin teh mau langsung ke masyarakat tetap ke pemerintah desa gitu. Di dina painten Pak oge khususnya ke masyarakat Wado tolonglah urang teh silih menghargai painten. Dan dalam arti painten disebut wilayah desa Wado teh meureun aya seorang pembina, aya pamarentahna entong sampai kaririweuh giliran sampah mah anggar nu kenapa desa Wado. Sanes painten anu usahakan minimal painten sampah ge anu keseharian anu wajib painten beberes sampah teh anu usaha entong usaha didinya meja didinya. Tapi gitulah painten anu dimohon ku Pak Kubu bersarti painten pimpinan BPWS tolong bikinkan surat kanggo kekuatan hukum Pak Kubu lamun ayeuna naon teh bisa bertindak ieu Pak Kubu teh ke mentaati aturan desa biasa Pak Kubu teh usir atau dipindahkeun ka orang lain. Nah itu painten di Pak Kubu rubina painten keluh kesah Pak Kubu sakitu disikapkeun sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau salajengna Ibu Kubu menawi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Camat serta Porkopinsam yang saya hormati, Bapak dari UPB Jati Gede yang saya hormati pula, Bapak Ibu para penggarap lahan BPWS yang saya hormati pula. Alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur kehadiran Kirani Lobi yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu silaturahmi mungkin dengan Bapak Ibu penggarap juga mungkin dari BPWS. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dari UPB Jati Gede. Intinya alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi. Yang intinya Pak memang
khusus wabil khusus mungkin untuk desa Cisurat memang sampai saat ini belum ada pengelolaan dari pengelolaan dari pihak desa ya. Jadi alhamdulillah pada saat ini kami mungkin diberi kewenangan walaupun belum secara tertulis tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bado. Kami mengucapkan terima kasih mungkin intinya untuk kedepannya kepada wabil khusus Bapak Ibu Penggarap Desa Cisurat mungkin secara intern nanti akan diatur untuk penggarapannya mungkin oleh pihak desa. Kami juga Pak mungkin ya karena desa Cisurat mungkin beda dengan desa Wado Pak. Di desa Cisurat masih juga banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Kaitan sekarang banyak warga yang masih tinggal di lahan elevasi Pak, di tanah elevasi karena bangunannya belum juga dibebaskan. Untuk itu kami mungkin ke pihak PB Jatigede juga minta segera untuk diselesaikan karena warga kami kurang lebih lah Pak ada 20 bangunan yang masih ada yang masih ditempati juga belum dibebaskan bangunannya. Kaitan tadi mungkin untuk penggarap para penggarap yang menggarap lahan BBWS mungkin kami juga mengharapkan kepada para penggarapnya khususnya di desa Cisurat mungkin untuk mentaati aturan-aturan yang telah disampaikan oleh BBWS. Cuma kami juga pada sini mungkin ya karena kami juga desa yang terkena dampak memang banyak penggarap-penggarap yang dari luar. Intinya untuk ke depan mungkin untuk penggarap-penggarap dari luar kami tidak mengizinkan. Untuk itu kami mohon untuk mungkin saya menugaskan kepada Pak Kadus untuk mengkoordinir penggarap-penggarap yang ada di lahan BBWS itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi tolonglah untuk para penggarap mentaati aturan-aturan. Cuma kami juga memohon ke pihak PB Jatigede Pak, kalau bisa kan kami kebanyakan yang menggarap itu orang yang terkena dampak Jatigede ya Pak. Jadi kalau bisa pengaturan memang seharusnya memang para penggarap harus kita mengatur waktu ya karena pas musim penghujan kadang-kadang banyak tanaman yang kena air gitu. Bisa mungkin pihak kami dari desa nantinya bisa menyampaikan ke pihak PB Jatigede kalau tanggung Pak mungkinnya ya sekarang kalau menanam jagung pas musim kalau bisa di stok dulu gitu untuk ditutup gitu ya. Jadi kasih informasi gitu ke pihak desa karena kasihan Pak memang warga kami untuk kehidupan sehari-harinya sangat susah sekali Pak. Memang dampak Jatigede ini sebelumnya untuk masyarakat kami Pak belum terasa manfaatnya gitu. Malahan banyaknya yang susah untuk hidup sehari-hari juga susah. Untuk itu kami juga mohon penyelesaiannya kaitan yang utamanya kami yang masyarakat yang masih tinggal di elevasi yang bangunannya belum dibebaskan. Saya pernah mengirimkan surat ke pihak Satpol Jatigede, memang sudah ada Pak datang ke lapangan ya kontrol di foto juga yang bangunan-bangunan yang belum dibayar yang masih ditempati warga, tapi sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Untuk itu kami mohon Bapak sampaikan, tadinya kami sangat gembira sekali katanya Pak Yuyu akan hadir. Dulu kami pernah menyampaikan kepada beliau, mohon untuk ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya, karena kasihan warga kami banyak yang belum pindah masih tinggal di elevasi karena bangunannya belum dibebaskan. Bangunan itu Pak bukan bangunan rumahan yang murni juga ada, belum beres belum selesai. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi mungkin kami juga mengucapkan kepada para penggarap yang mengelola lahan BBWS, mudah-mudahan ya sekarang memang karena kemarau panjang Pak, memang tanaman sekarang itu banyak yang mati, kasihan gitu, banyak yang rugi mungkin ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya walaupun memang mungkin dari pihak Jatigede memang bukannya ada larangan ya, tapi pihak Jatigede mungkin karena pihak Jatigede juga
juga mungkin ada kemanusiaan, kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin memang ini internal pihak desa sama penggarap, mungkin pihak BPWS bukan membolehkan ya Pak, itu cara Pak itunya, tapi kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan bisa digarapnya lahan BPWS, sedikitnya bisa mengurangi kebutuhan kemiskinan di desa kami. Pada mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan tolong untuk masalah-masalah yang belum terselesaikan untuk segera diselesaikan, karena sudah beberapa kali disampaikan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di semangatnya kalau Pak Ridwan pengelola bendungan atau kawanan dan perkawasan di Pak Sapren, Pak Wato, Ibu Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Camat, dan Ramil, Pak Kapolsek dan masyarakat Desa Cisulat dan Desa Wado. Sekali lagi saya mohon maaf untuk hari ini Kepala UPB sedang ada asesmen di balai, jadi beliau berpesan mohon maaf sekali. Tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat sekarang, mungkin hari ini juga saya sampaikan ke Pak Yuyus selaku Kepala UPB untuk ditindaklanjuti mungkin ke Kepala Balai. Ya. Pertama itu, yang kedua saya sedikit menanggapi terkait dengan dari Pak Abren terkait dengan mungkin perencanaan BPWS terkait dengan sampah. Jadi gini, untuk penanganan sampah sendiri, jadi tahun ini BPWS Cimanuk Cisangarung termasuk unit pengelola bendungan, kita sudah melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Kita baru melaksanakan koordinasi ini masih tingkat UPTD dan selanjutnya mungkin akan ke tingkat kepala dinas. Jadi yang menjadi rencana UPB adalah kita sedang mencari lahan untuk jadikan tempat pembuangan sampah. Jadi UPB ini ingin sekali punya tempat pembuangan sampah akhir sendiri. Nah, nanti terkait dengan teknis pengangkutannya itu bisa dikerjasamakan dengan dinas LH. Karena LH juga kan di Jatigede ini ada UPTD-nya ya yang mengangkut sampah di wilayah 3 Jatigede. Kita sudah berkonsultasi. Intinya gini, BPWS dan UPB ini sedang mencari formula terbaik. Jadi di Jatigede ini permasalahannya bukan hanya sampah saja, bukan hanya greenbelt saja, tapi kita juga masih banyak terkait dengan sekarang musim kering ini. Kita sedang bagaimana caranya membuat cadangan air, kan tidak mungkin dalam suatu bendungan ini airnya dihabiskan, kan tidak mungkin. Kita juga pasti punya pola operasi waduk yang untuk kegiatan selama 1 tahun ke depan. Nah, jadi untuk terkait dengan perencanaan dari pengolahan sampah, jadi seperti itu kita sudah berkoordinasi dengan dinas LH. Nanti teknisnya mungkin kita kerjasama dengan LH, dan mungkin nanti ada wilayah-wilayah yang diambil sampahnya oleh LH dan itu bekerjasama dengan UPB. Jadi mungkin ketika ada tanggapan bahwa UPB ini tidak pernah bergerak terkait dengan sampah, itu salah. Jadi kita juga kan intinya kita koordinasi dulu terkait dengan instansi yang membidangi hal tersebut. Gitu. BPWS tidak mau berjalan sendiri karena di sini juga ada Pemda Sumedang yang mempunyai wilayah. Kita di sini hanya pembangun bendungan, tetap kita juga harus koordinasi, mentaati standar operasional yang berlaku. Jadi seperti itu. Nah intinya terkait dengan sampah yaitu garis besarnya kita sudah koordinasi dengan LH. Syukur-syukur tahun depan kita bisa membangun TPA-nya, dan sekarang lagi mau tahap surveinya juga untuk lahannya. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan desa terkait wilayah yang mana yang di situ rawan ada sampah. Jadi seperti itu saya tanggapannya. Yang kedua, ini yang mungkin ditanyakan oleh beberapa kepala desa ya,
terkait dengan kekuatan hukum ketika ada penggarap yang mungkin agak susah diatur. Jadi desa ini punya kekuatan dari BPWS seperti itu ya. Nah itu juga sudah kalau BPW sudah mengetahui Pak tentang terkait itu, karena sebelumnya kita juga sudah sosialisasi di desa lain dan Pak Kepala UPB juga menyampaikan, insya Allah lah terkait kekuatan itu. Mungkin Senin kemarin Kepala UPB sudah ada rakor dengan Kepala Walai yang mungkin syukur-syukur membahas itu, dan mudah-mudahan nanti ada tidak lanjut dari Kepala Walai. Kalau UPB Jati Gede ini Pak berjalan ini, kita tidak sembrono Pak, kita juga ada aturan prosedur yang harus kita jalani gitu kan. Kita tidak mungkin menerabas semua gitu kan, tidak mungkin. Kita juga kan mungkin untuk penanganannya kita juga koordinasi dulu ke desa, terus mungkin desa juga mungkin butuh payung hukumnya kan, ada kualifikasi poin-poinnya mungkin yang ingin Bapak Hugo sampaikan dari kekuatan itu kan, entah itu terkait dengan para penggarap, para pedagang atau seperti apa kan, harus Pak Desa punya payung hukum juga yang diberikan oleh pihak BPWS kan, seperti itu tujuannya. Ya mungkin catatan ini menjadi catatan yang penting bagi kita UPB, yang nanti kita sampaikan ke Kepala UPB dan mungkin nanti tembuskan ke Kepala Balai, dan insya Allah bisa cepat langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Balai untuk terkait dengan kekuatan hukum yang diberikan kepada kepala desa masing-masing yang bersangkutan dengan adanya genangan. Mungkin seperti itu Bu ya. Terus yang kedua, ini masukan dari kepala desa Waduk, sama juga kan ya, minta kewenangan desa ini diperkuat oleh BPWS ya Pak ya, karena kami juga UPB bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kepala desa terkait dengan masyarakatnya yang seperti apa, seperti kan berbeda karakter seperti apa, saya juga memahami seperti itu. Nah, terkait dengan MOU dengan BPWS ya, kita juga nanti sampaikan Pak, setiap sosialisasi ini pasti kita sampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kepala UPB. Jadi mudah-mudahan saya hanya bisa berpesan ya, mohon untuk tenang dulu Pak, karena kan kita juga ingin Kepala Balai juga kan tidak hanya menangani Jati Gede Pak, banyak Pak ya, maksudnya ada terkait unit pengelola bendungan, irigasi dan lainnya. Jadi mungkin harus waktu yang tepat lah untuk ini, karena kan ini untuk berkelanjutan kan, bukan untuk 1 tahun 2 tahun kan gitu. Dari Kepala Desa Cisurat ya, terkait dengan penggarap, jadi mungkin nanti UPB dan Balai juga akan membuat formula yang terbaik ya, terkait dengan nanti di area Green Belt itu, terkait kerjasama desa dengan masyarakatnya seperti apa, dan nanti BPWS juga mengawasinya seperti apa. Nanti kan kita buat aturan yang seperti apa yang lebih baik lah gitu. Jadi masyarakat tidak dirugikan, desa tidak dirugikan, dan BPWS juga selaku yang pemilik tanah juga, mungkin masyarakat dan desa juga harus paham bahwa di area di atas 260 itu boleh dikelola, tapi dengan ada kualifikasinya, tidak tanaman yang sembarangan justru akan merusak bendungan kan gitu. Kita juga. Terus warga yang masih tinggal di tanah ya, ini ada 20 bangunan. Jadi UPB ini Pak sebenarnya tidak ada wewenang Pak terkait dengan pembebasan tanah itu, karena ada unit kerja lain yaitu PPK tanah yang mengurusi terkait dengan pengadaan seperti itu. Tapi kita sampaikan Pak gitu, ke pimpinan, nanti pimpinan sampaikan lagi kan gitu. Jadi kita di sini UPB hanya mengelola Greenbelt, mengelola waduk, mengelola bendungan, tapi kalau urusannya pembebasan lahan, bangunan seperti itu adalah PPK lain lagi Pak, ada unit lain lagi. Nanti kita sampaikan juga. Terus yang satunya, nah, jadi gini Pak ya, di Bendungan Jati Gede ini kita ini punya pola operasi waduk Pak. Di setiap tahunnya ini kita punya rencana gitu. Jadi ketika posisinya air naik, posisi penggarap sedang bertani gitu. Nah, otomatis kan yang pertama kan memang menggarap itu kan dari awalnya kan tidak izin ya Pak, kan
masyarakat juga tahu bahwa itu sudah dibebaskan, tanahnya punya BPWS. Nah, sedangkan ketika posisi air naik, kita juga Pak di sini punya aturan sendiri. Kita tidak mungkin Pak tidak melepaskan pola operasi waduk kita, karena kita juga kan harus menyuplai air ke Indramayu, gitu. Terkait dengan, makanya diadakan pertemuan ini untuk mengatasi solusi itu kan Pak, gitu. Jadi kan para penggarap kan tahu ketika di bawah 260 itu tidak boleh ada aktivitas warga penanaman itu. Makanya yang ditakutkan kami ya ketika sedang menanam air datang kan kasihan gitu. Jadi makanya diadakan sosialisasi ini adalah biar masyarakat ini paham posisi tanam ini tidak boleh di area teknis bendungan. Karena area teknis bendungan ini area genangan. Di atas 260 itu boleh, tapi dengan ada beberapa syarat gitu. Tanaman-tanamannya yang bolehnya tanamannya sekiranya ada nilai ekonomisnya seperti buah-buahan itu bisa dikelola oleh masyarakat, hasilnya juga bisa oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, makanya sekarang kita persamakan dulu persepsi kita nih tentang bagaimana cara kita menjaga bendungan dulu. Setelah itu baru kita ke arah bagaimana nih pengelolaan gerinda yang baik kan gitu. Di situ mungkin jadi BPWS juga punya zona-zonanya Pak, zona desa Cisurat ini untuk tanaman ini nanti kita atur. Terkait dengan teknis dari para penggarapnya, mungkin kita koordinasi lagi yang punya wilayah, Pak, ke desa Waduk, ke desa Cisurat. Pak, kira-kira di waduk ini cocoknya apa? Kita adakan juga terkait bibitnya seperti itu, apakah nanti bibit apa cocoknya ditanam apa. Kita juga kan pasti bertanya dulu ke pemerintahan setempat di waduk ini cocoknya apa, penggarapnya Pak, kira-kira yang bisa menguntungkan masyarakat ini apa. Kita juga Pak di BPWS ini terbuka Pak, kalau kami tidak tertutup gitu. Makanya diadakan forum ini seperti itu Pak. Mungkin ada jawaban yang mungkin kurang puas karena memang Kepala UPB tidak hadir, tapi catatan ini saya akan sampaikan segera. Kepala UPB juga berpesan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ini, ya mungkin kita bisa ke Kepala Baya langsung terkait mungkin salah satunya adalah kekuatan untuk kepala desa masing-masing. Jadi seperti itu Pak. Ya, gitu. Pak, ada yang bisik barusan. Ada yang bisik Iya. Nyuwunkeun dijelaskeun PPWS teh naon, kantorna di mana? Iya. Harapan jelas ya Pak. Ya, jadi BPWS Cimanuk Sanggarung ini di bawah Kementerian PUPR ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di bawahnya ini jadi meliputi sungai seluruh Indonesia. Ada BPWS Bengawan Solo dan lain-lain, dan termasuk wilayah Garut sampai Indramayu, termasuk di Cisanggarung dari area Kuningan sampai ke Brebes itu wilayah kerja BPWS Cimanuk Sanggarung. BPWS Cimanuk Sanggarung ini berkantor di Kota Cirebon. Ada dua kantor, yaitu kantor struktural, yaitu di situ ada kepala balai, kepala bidang di Jalan Pemuda. Kalau yang di urusan pemeliharaan itu ada di Jalan Ahmad Yani. Bapak kalau sudah tahu terminal Kota Cirebon pasti tahu lah, di situ ada kantor BPWS Cimanuk Sanggarung yang di situ ada satuan operasi dan pemeliharaan. Di situ ada pemeliharaan irigasi, pemeliharaan bendungan, terus ada pemeliharaan bendung, jadi seperti itu. Wilayah kerja kita di Garut, Indramayu, Majalengka. Jadi tugasnya kepala balai dan tugasnya semua pegawai BPWS adalah yaitu mengurusi sungai, bendungan dari Garut sampai ke Indramayu, termasuk penanganan banjir rob pantai itu termasuk masuk ke BPWS Pak. Jadi apa mau ikut ke kantor ya nanti? Oh ya. Boleh. Hari ini apa namanya kesempatan padi, terus padi apa diganti? Kalau padi itu tidak diizinkan Pak. Kalau padi itu ya tidak direkomendasikan untuk ini Pak. Karena lebih ke tanaman yang tanamannya itu seperti itu. Jadi seperti buah-buahan, jadi seperti itu Pak. Kalau sawah itu tidak boleh. Iya, karena
Karena mungkin untuk padi sendiri Pak itu dengan adanya pupuk itu mempercepat pendangkalan dari bendungan sendiri, dan banyaknya ekosistem mungkin yang rusak akibat dari pupuk yang diberikan untuk padi Pak. Jadi ya, makanya dari UPB sendiri mengharapkan untuk bapak-bapak mungkin untuk nanti UPB sendiri akan menyediakan atau menyiapkan bibit apa nih yang cocok untuk ditanam di areal wilayah bendungan Jati, khususnya di MDPL 260 ya Pak ya. Kalau di bawah itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dengder Saliran sendiri, untuk padi itu tidak boleh Pak. Padi tidak boleh ditanam, ya kan? Di Greenbelt kita tidak boleh ada sawah. Nah, kalau kolam ikan berapa ratus ton per hari? Merusak ribu ton pakan ikan, itu boleh? Bapak boleh tuh. Jawab, bisa jawab. Ribuan ton makan ikan. Orang pengusaha air mantul begitu murah. Ratusan juta Pak penghasilannya. Kalau ikan. Kalau untuk padi, jika alasannya pupuk Pak, di sini sudah organik Pak, sudah tanpa pupuk. Saya sendiri sudah 100% Pak tanpa pupuk. Nah itu mohon dipertimbangkan. Mungkin nanti ada pengajian ulang kali Pak. Jadi banyak solusi. Mungkin saya tampung dulu ya Pak ya masukannya. Sebenarnya di Bendungan Jati ini kita 100% zero untuk 0 KCA ya. Cuma kan ketika urusan dengan masyarakat kan ya seperti itulah. Jadi karena sudah beberapa kali dibongkar, ada lagi. Jadi memang kita juga BPWS tidak mungkin berjalan sendiri lah, tapi kita juga kan melibatkan instansi yang lain terkait dengan kajian. Kalau kita ini kajian sendiri, kita melihatnya yang di UPB sendiri, kita kan ini setiap tahun Pak 2 kali melaksanakan uji kualitas air ya Pak ya. Nah, uji kualitas air ini ditandai dengan ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa kualitas Bendungan Jati Gede ini sudah indikatornya sudah sangat mau berbahaya itu, sudah indikatornya itu. Dan kalau misalkan ini tidak di ini kan kasihan gitu, umur layanan Jati Gedenya akan berpengaruh lah gitu. Kalau urusan terkait dengan KJA mungkin itu pimpinan kita yang di atas lagi ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Ya, nanti kita catat Pak ya. Yang diradianya, yang kalau anak Bapak tidak diradia rumah. Oke Pak. Jadi seperti itu Pak. Mana pertaruhan saja Insanes? Silakan. Manawi ayah utama atau dari bibit. Jadi kesimpulannya Pak ya, kami BPWS atau unit pengelola bendungan ini tidak ada niatan untuk mengusir masyarakat di area garapan, tidak Pak. Karena yang sudah berjalan ini kan ada masyarakat yang menggarap, BPWS tidak tahu. Ya saya juga mohon pengertiannya kepada para penggarap karena kan itu sudah menjadi tanah BPWS. Otomatis kan kita mencari formula yang terbaik nih. Ketika kita berurusan dengan masyarakat kan otomatis harus ada solusi kan gitu. Kita bertindak juga kan tidak sewenang-wenang mengusir itu, tidak seperti itu Pak. Kita mencari jalan yang terbaik sesuai dengan aturan. Kita juga BPWS dengan pemerintahan desa harus harmonis bagaimana caranya menanggulangi seperti ini kan seperti itu ya. Jadi mohon pengertiannya dari masyarakat ketika barangkali menganggap BPWS ini tidak bergerak atau ya kita selama ini bergerak Pak, cuma
ada beberapa aturan yang tidak boleh kita tabrak kan seperti itu. Kita berjalan ini sesuai prosedur kan gitu Pak. Jadi, makanya sekarang dikumpulkan ini ya seperti itu Pak. Jadi kita ingin didata dulu ini ada berapa orang penggarap di daerah Waduh dan Cisurat. Kita mencari formula yang terbaik jadi seperti itu Pak. Oke. Jadi seperti itu. Cukup ya? Pak Amri cukup? Tinggal lokasi. Iya, makasih ya. Bang serius teh capek ah. Capek kerman guys capek gitu ya. Jadi intinya segala rugi biasa dikomunikasikan. Sekarang ini dari BPWS ya datang ke sini ya nanti kita komunikasikan apapun ya Pangitan kita siap memfasilitasi kecamatan, Pangitan desa itu mangga. Kemudian tadi ya kewenangan itu silakan nanti dari BPWS itu berunding dengan desa, pahami dulu aturan-aturannya Pak. Jangan sampai ketika kita tidak hati-hati aturannya masalah nanti BPWS yang kena, desa yang kena itu. Jadi tidak serta merta bahwa ini kepentingan kita desa memaksakan ke BPWS ini enggak. Bergini aja duduk bersama, nanti ada perwakilan, ada Kubu, ada Pak Kubu untuk pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Itu boga tanah kapatur, ya teh, inuran, datang tadi nama nggak bisa dibayar. Gitu. Ya intinya tiap ada permasalahan kita komunikasikan. Nah, tadi tos tangannya kantornya di mana kita di Cirebonnya. Aduh nomor jauhnya. Saya di telepon gue mun aya nu masih makan ieunya di udah ke Cirebonnya. Ya. Itu aja. Jadi kita alhamdulillah hari ini walaupun ya Cek Abdi mah sebuah perkembangan ini ada pendataan seperti ini, sebuah perkembangan daripada awal kita kan ya jelas. Sekarang ada sedikit kejelasan dan mudah-mudahan kedepannya kita kaji aturan hukumnya, kaji aturan-aturan kerjasama dengan desa seperti apa, biar semuanya selamat. Nama selamat, desa selamat, BPWS selamat. Itu saja, terima kasih. Bila topik berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Camat sakitu panginten anu biasa tadi batur. Mudah-mudahan pertemuan ieu aya barokahna kanggo sadayana. Oke kalancaran dina segala buktina. Ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum